Halo semua, selamat bertemu kembali di kelas algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang Python ya. Kita akan belajar tentang Python. Fokus hari ini adalah tentang statement if yang digunakan di dalam Python dan varian-variannya. Oke. Jika kita ingin melakukan sebuah proses pengecekan terhadap kondisi di dalam Python, kita bisa menggunakan perintah if. Ya, perintah if. Nah, perintah if ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dengan menggunakan perintah if yang sederhana. Ya, ini kita sebut if yang sederhana. Sederhana. Nah, bentuknya penulisannya adalah if, kemudian diikuti dengan ekspresi yang kita inginkan, dan diakhiri dengan tanda titik dua. Jangan lupa ya, tanda titik dua ini untuk menyatakan sebuah baris proses perintah itu selesai. Ya, titik dua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah blocking perintah yang kita inginkan di dalam kondisi tersebut. Ya. Nah, jarak antara if ini dengan statement yang pertama ini, kalau kita perhatikan ini 4 spasi. Ya, 4 spasi di sini, ada jarak. Ya, ini yang kita sebut di video sebelumnya itu sebagai blocking istilahnya. Ya, blocking perintah. Nah, ini tolong diperhatikan ketika kita mau melakukan nanti pemeriksaan, apakah kondisi statement ini nanti sesuai dengan ekspresi yang kita inginkan, maka peletakan blocking ini akan menentukan. Ya. Nah, di dalam flowchart, ya, jika kita memindahkan perintah if sederhana itu dalam bentuk flowchart, maka kita punya simbol kondisi seperti ini, ya. Ada dua hasil yang dia dapatkan, apakah sesuai, true, atau false. Nah, ketika false, dia langsung lompat ke akhir dari sebuah kondisi perintah berikutnya. Jadi kalau dia true, sesuai apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau false, dia langsung menyelesaikan ke akhir body of if ini, seperti itu. Contoh misalkan ini, ya. Ini ada dua blocking program, baris 1 sampai dengan baris 5 ini. Yang pertama adalah yang baris 1 sampai dengan 5, ini akan mengecek ya, apakah sebuah bilangan yang diinputkan itu ya, apakah sebuah bilangan yang ditentukan itu termasuk bilangan negatif atau bilangan positif ya. Nah, kita ambil untuk karena ini simple, modelnya yang if yang simple, maka ciri sebuah bilangan positif adalah bilangan tersebut di atas 0, bilangannya lebih besar dari 0. Maka kita cek ya di sini if number 6 sama dengan 3, if 6 lebih besar dari 0.2, maka print sama dengan ini hasilnya. Nah, kebetulan karena 3 ini adalah bilangan yang lebih besar dari 0, maka dia masuk di dalam kategori bilangan yang positif, seperti itu. Nah, contoh misalkan gini ya, saya mau coba ke editornya, kita coba dulu, ini saya close, saya buka editornya, misalkan gini contoh. Misalkan saya punya bilangan, ya, ini saya coba zoom dulu ini, ya. Ada zoomnya nggak sini? Ada zoomnya nggak nih? Zoom, zoom, zoom. Oke, oke, oke. Misalkan kita punya bilangan, katakanlah, misalkan tadi 5. Nah, kalau kita menggunakan if simple, if, ya, apakah bilangan itu lebih besar dari 0, dari 0? Nah, titik 2 di sini, jangan lupa. Nah, yang berikutnya adalah tab 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Kemudian print. Ya, nah bilangan tersebut ya adalah bilangan positif. Oke. Ini kita save dulu ya. Misalkan saya tulis Python, saya save namanya Python 8. Oke, nama filenya. Nah, ya, ini seperti ini. Nah, jika kita run ya, kita run seperti ini, dia akan menampilkan tulisan nanti nah, 5 adalah bilangan positif. Ya, bilangan positif hasilnya. Kenapa? Karena if ini adalah bentuk if yang tunggal atau if sederhana.
seperti itu. Jadi jika dia sesuai, seperti itu. Nah, kalau misalkan inputan bilangan ini kita rubah di dalam bentuknya menggunakan inputan, ya jangan 5 saja. Ya, misalkan kita masukin ini. Saya gunakan perintah input ya. Ketik suatu bilangan. Oke. Oke, saya tampung hasilnya ini nanti ketik di build. Ini saya run. Oke, saya masukin 10 misalkan bilangannya di sini. Di sini ya, lihat di command prompt ini bawah 10, enter. Nah, di sini akan error dia. Tipe lebih besar not supported between instance of str out integer. Ini artinya apa? Error ini. Artinya apa? Setiap kita menggunakan perintah input ini harus dikonversi ke dalam bentuk numerik. Ingat ya, di materi sebelumnya, di video sebelumnya ada dua tipe data ya, baik numerik maupun string. Nah, ketika kita memberikan perintah input, maka yang dibaca oleh Python tipenya adalah string. Nah, ketika string dibandingkan apakah lebih besar dari 0, dia nggak bisa di situ. Maka ini harus kita convert. Misalkan saya rubah convert itu perintahnya salah satunya dengan integer int. Nah, saya tinggal nambahkan. Jadi nanti ketika bilangan berapapun diinputkan, disimpan di variabel build, maka bilangan itu dikonvert sebagai bentuk tipe datanya integer. Ya, coba kita ketikin. Saya masukin 10 di sini ya. 10, saya enter. Loh, 10 adalah bilangan positif. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke ya. Seperti itu ya, ininya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah sekarang kalau misalkan bilangannya tuh lebih kecil dari 0, ya kita run. Saya masukin bilangannya misalkan lebih kecil dari 0, min 1. Tuh. Dia tidak muncul apapun. Ya, kenapa sebabnya seperti itu? Karena ketika di sini, ya perintah ini adalah if tunggal, karena if tunggal, dan tidak ada yang menampilkannya hasilnya. Yang akan, tidak ada notifikasi atau perintah kalau bilangan itu lebih kecil dari 0 itu apa yang diinginkan. Karena yang ini, kondisi ini adalah ketika benar. Di video sebelumnya itu kita bahas tentang blocking ya. Nah, di sini contoh misalkan gini nih, misalkan bilangan yang kita inputkan apakah lebih besar dari 0. Nah, kalau kita menuliskannya seperti ini, kita hilangkan tanda spasinya ya. Space-nya kita hilangkan ya. Kemudian kita run. Nah, ini ada error di sini. Expected unindented block. Indented ya, indentasinya kita nggak ada. Kurang sebuah indentasi. Nah, jadi ini saya kasih indentasi di sini. Ya. Oke, jadi 4 ya tadi ya. 1 2 3 4. Nah, baru dia tandanya itu. Nah, sekarang misalkan saya cetak lagi sebuah perintah di sini, print. Katakanlah di sini akan dicetak. Ya. Oke, saya tulis di sini. Nah, ketika program ini saya run, ya ini saya CLS dulu. Nah, ketika saya cetak, saya masukin bilangan yang diinputkan katakanlah 4. Nah, yang tercetak di sini adalah print, ya. Yang tercetak di print ini adalah 4 adalah bilangan positif yang atas ini. Kemudian yang berikutnya adalah akan dicetak yang ini, yang di bawahnya. Ya, jadi dia akan tercetak terus. Sekarang misalkan saya ganti nih, saya run lagi, saya masukin bilangan lebih kecil dari 0. Min 2 misalkan ini. Saya enter. Nah, yang tercetak adalah akan dicetak. Sedangkan yang kata-kata build adalah bilangan positif, itu tidak tercetak. Kenapa? Ketika perintah ini mengecek apakah bilangannya lebih besar dari 0, ternyata min 2 tidak, maka ini tidak diproses di dalam logikanya. Maka yang tertampil adalah ininya saja. Tapi jika sesuai dengan ekspresi build yang lebih besar dari 0 ini, maka yang tercetak adalah 2 ini. Ini juga dan ini juga. Ya, itu yang saya sebut sebagai blocking. Kalau kita meletakkannya di sini, maka dua-duanya akan tercetak. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau nilainya lebih kecil dari 0, itu tidak tercetak harusnya. Ya, kalau kita input di sini misalkan min 10. Nah, yang tidak tercetak apapun. Ya, kenapa? Karena tulisan akan dicetak ini masuk di dalam blocking ketika sesuai dengan ekspresi build lebih besar dari 0. Ya, oke. Ini dasar sekali ini ya. Jadi tolong diingatkan, dipelajari bahwa
blocking ini penting, identasi ini. Nanti kalau codingnya sudah banyak, kita harus tahu mana yang menjadi di dalam blocking if, mana yang tidak, ya. Oke. Kemudian kita coba balik lagi ke slide-nya lagi. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama, ekspresi ya, yang ekspresi atau statement Python dengan if yang untuk if yang simple. Yang berikutnya adalah yang kedua, ada statement Python itu dengan menggunakan if else bentuknya, if else. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Ada perintah if, ya, kemudian ekspresinya apa, kemudian titik 2 jangan lupa, kemudian ada blok, ya, ada block statement yang isinya adalah jika sesuai dengan ekspresi ini. Nah, selain dari itu, else itu selain, ya. Titik 2 jangan lupa. Ada blocking lagi untuk else-nya. Ya. Jadi ini penulisan untuk yang berikutnya, if else. Ya, if else. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentuk flowchart-nya, kalau ekspresinya ini, test expression-nya ini, maka kondisinya tadi, kalau yang sebelumnya, kondisinya kan tidak terjawab. Ya, di false ini tidak terjawab. Langsung dia ke blocking, langsung ke proses akhir dari titik ini. Nah, di bentuk statement if via Python dengan if else ini, ada blocking perintah yang kita inginkan. Blocking kalau dia else, atau kalau dia tidak sesuai. Sedangkan body of if ini adalah jika dia sesuai. Jadi ketika ekspresi ini misalkan tadi bilangannya lebih besar dari 0, itu apa jika benar, jika salah apa perintahnya, kata-katanya. Nah, baru selesai di akhir dari blocking itu. Ya. Nah, contoh misalkan ini, ya, sama seperti perintah sebelumnya tadi. Perintah sebelumnya tadi. Jika ada bill sama dengan min 5 di sini. Ya, min 5. Kita tahu bahwa min 5 ini kan lebih kecil dari 0. Nah, di sini tulis ini, jika bill-nya lebih besar dari 0, maka tulis bilangan ini adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai ekspresi blocking atau sebuah ekspresi perintah, statement perintah yang sesuai dengan, kalau sesuai dengan ekspresi yang ada di if ini. Ya. Nah, kebetulan min 5 ini tidak sesuai dengan ekspresi ini. Maka dia lompat ke else yang, atau lompat ke statement yang ada di bawahnya untuk else ini, kolom else. Jadi kalau kita gambarkan yang ini adalah untuk yang else-nya di sini. Sedangkan yang ini adalah body of if-nya jika karena kondisinya kalau benar seperti itu. Ya. Jadi bisa kita kembangkan seperti ini. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke editor Python kita tadi ya. Kita coba memperbaiki ini. Nah, misalkan bilangannya tadi lebih besar dari 0, tulisnya bilangan positif. Sekarang saya tambahkan else di sini. Ya. Nah, saya cetak di sini. Ya, saya copy saja. Ya, saya kasih catatan di sini. Bilangan adalah bilangan negatif di sini. Saya tulis negatif karena lebih kecil dari 0. Ya, jadi ini saya kasih catatan dulu nih. Penggunaan if titik-titik else. Ya. Oke. Jadi ketika nanti dimasukkan, ketika diketikkan, ya, ini saya tutup dulu ya, yang ini saya tutup dulu. Oke, ya ini. Jadi ketika kita masukkan bilangan itu apakah lebih besar dari 0, maka yang tampil adalah ini, adalah bilangan positif. Tapi kalau tidak, adalah ini. Coba kita run ya. Saya masukkan misalkan min 7. Oke, min 7 adalah bilangan negatif. Sekarang kita coba masukin bilangannya 10. Ya, 10 adalah bilangan positif. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan blocking sama seperti tadi. Ya, kalau saya meletakkannya di sini, ya, kalau di luar di sini, misalkan di sini, maka baik bilangannya itu lebih besar dari 0 ataupun lebih kecil, tulisan ini akan selalu tercetak. Coba ya, kita coba. Ini bilangannya negatif dulu ya, min 9. Tuh. Oke, tercetak ya, akan dicetak. Kemudian kita coba lagi, saya masukin 19. Tuh, akan dicetak. Ya. Jadi blocking yang di dalam else ini dia cuma baris ini aja. Untuk yang
besar dari 0 ini saja. Nah, yang ini print akan dicetak, ini ada di luar. Ya, tidak masuk di dalam blocking if untuk ekspresi yang benar maupun untuk ekspresi yang salah di sininya. Tapi kalau saya kasihkan seperti ini, saya kasih tab atau kasih spasi 4 kali di sini, maka ketika nilainya saya masukkan positif, ya, saya masukkan positif di sini, maka tidak tercetak. Tapi kalau saya kasih nilainya itu adalah lebih kecil dari 0, maka akan tercetak. Ya. Nah, pada prinsipnya nanti blocking ini isinya ini akan banyak di sini. Ada perintah-perintah apa lagi di sini? Di sini ada perintah apa? Ada perintah apa? Ada perintah apa? Perintah apa? Jadi akan panjang sekali di sini. Nah, ini ketika kondisinya benar ada apa di sini? Ketika kondisi salah begitu juga, ada banyak lagi di sini. Jadi di sini ada lagi perintahnya. Ada perintah lagi, ada perintah lagi apa? Seperti itu. Ya. Oke, ini tentang penggunaan perintah if. Kita balik lagi ke slide-nya ya. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan ditulis di kolom komentar di video di bagian bawah. Oke, berikutnya adalah statement Python dengan if, elif, dan else ya. Jadi ada istilahnya itu apa namanya ya? If yang bersarang ya, tapi bentuknya berbeda di sini. Kita lihat. Jadi if bentuknya nanti ada if ya, kemudian elif, kemudian diakhiri dengan else. Else-nya terakhir. Nah, bentuknya seperti ini kalau kita lihat. Ya, kita lihat ini. Ini bentuknya. Yang pertama adalah jika ekspresi yang 0 ini sesuai, maka statementnya apa nih? Seperti itu. Kemudian, jika ada ekspresi lagi yang ke satu, apa nih jika elif-nya sesuai? Selain itu, dan bentuk elif ini bisa banyak, tidak hanya satu. Bisa jadi seperti ini tulisannya. Ya, bisa jadi if ya ekspresi apa titik 2 statementnya, kemudian elif ya, kemudian ada ekspresi lagi yang kedua titik 2, ada statement lagi, ada elif lagi, ekspresi lagi, statement lagi, ada elif lagi, statement lagi, elif lagi, terus sama terakhir else titik 2 apa? Seperti itu. Jadi penulisan if ini bisa jadi tidak hanya elif ini tidak hanya satu ya. Ini kebetulan di bentuk ini kita tulisnya satu seperti itu. Ya. Oke. Nah, bentuk di flowchart-nya kalau kita lihat ini ada tes ekspresinya jika kondisi if-nya. Ketika dia false ya, maka ada percabangan baru lagi di sini. Ya, ketika false lagi selesai false-nya. Ya, jadi yang false ini tuh yang ini else ini, yang else ini, terakhir ini. Nah, jika dia benar yang ini ekspresi ini elif-nya, jadi ketika kita pertama kali tulis ya, yang ini adalah elif-nya tuh ini elif nih, elif. Singkatan dari else if sebenarnya. Nah, ini kondisi true, body of elif yang ini, body of elif tuh yang ini. Kalau yang sesuai itu kan yang ini. Nah, ini body of if. Seperti itu. Jadi kalau cabangnya nanti bisa banyak, nanti akan bercabang terus di sini. Di sini ada lagi cabang baru, di sini ada cabang baru seperti itu. Ya. Oke. Nah, contoh misalkan ini ya. Kalau kita punya sebuah variabel bil ya, yang bertipe integer inputannya, ingat ya, input ini bentuknya string. Maka kita convert ke dalam bentuk ke dalam integer dengan menggunakan perintah int. Nah, kemudian diuji bilangan tadi. Apakah bilangannya lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau yang lain. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, kita tulis ini. Ya, bilangan tersebut adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Kalau dia sama dengan 0, maka bilangannya adalah sama dengan 0. Kalau dia tidak masuk lebih besar dari 0, tidak juga sama dengan 0, maka masuk di dalam kategori yang ketiga. Bilangan tersebut adalah lebih kecil dari 0. Contoh nih gambarnya. Ya, ini. Saya ketik 5. Nah, 5 adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Kalau saya masukin min 3, maka bilangan min 3 ini adalah yang lebih kecil dari 0. Masuk ke yang ketiga ini, else-nya. Nah, kemudian kalau saya masukin 0, maka bilangan tersebut adalah sama dengan 0. Ini lari ke yang elif yang kedua ini.
Kalau yang 5 ini ke yang pertama bentuknya. Nah, ini adalah contoh penggambaran bagaimana cara kita menguji sebuah kondisi dari sebuah bilangan inputan. Ya. Nah, untuk mempermudah saya gambarkan dulu ya. Kita buka dulu di dalam editor kita ya. Ini kita lari ke sini tadi ya. Nah, sekarang ini penggunaan if, elif, ini saya perbaiki lagi nih. Elif ya titik-titik else. Nah, kita ketik nih input sebuah bilangan. Bilangan tersebut adalah, ini saya hapus dulu. Oke, ini else-nya di sini ya. Nah, bilangan positif. Nah, sekarang untuk bilangan yang nolnya tadi, elif bil sama dengan 0. Oke. Nah, saya cetak di sini ya, print bil, adalah sama dengan 0. Oke. Else-nya saya cetak ini. Oke, ini saya hapus ya, karena udah paham ya blocking-blockingnya tadi ya. Hapus, oke. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, ini sama dengan 0 adalah ini, sama dengan 0. Bilang 0 adalah sama dengan 0. Bilangan adalah negatif. Kalau saya run ya. Oke, saya masukin yang 0 dulu pertama, saya enter. Oke, 0 adalah sama dengan 0. Ya, saya clear dulu di sini. Terus saya run lagi, saya masukin 5. Oke, positif ya. Saya masukin lagi min 4, negatif. Seperti itu. Saya masukin lagi 0. Oke. Ya. Oke, ini yang kita sebut sebagai sebuah kondisi dengan menggunakan elif di sini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan ditulis di kolom komentar. Ini elif, jadi bisa saja bertambah. Bisa bertambah. Misalkan saya tambahin di sini ya. Kalau khusus bilangannya elifnya misalkan di sini. Misalkan elifnya saya tulis di sini ya. Oke, ini saya coba misalkan di sininya jangan di atas 0 ini. Saya mau coba misalkan katakanlah di atas 5. Ya. Nah, ini saya mau coba bisa nggak di sini bilnya sama dengan 1 ya. Saya mau coba di sini. Ya, print oke, bill bilangan tersebut adalah bill. Oke, kita coba ya ini. Oke, saya masukin 1 di sini. Saya save dulu, saya ketik di sini 1. Oke, bilangan tersebut adalah 1. Ya, masuk ke dalam kondisi elif ini. Oke, saya cls dulu. Saya masukin 0. Oke, masuk ke elif yang kedua. Kalau saya masukin lagi min 2, negatif. Kalau saya masukin misalkan 5, larinya kemana dia? Tuh, ada negatif. Nah, ini perlu kita cek nantinya. Ya, karena dia larinya negatif terakhir. Karena 5 tidak ada yang sama dengan 5 di sini. Ya, makanya masuknya ke negatif. Nah, jadi kalau kita mau misalkan di sini, misalkan 6 nih. 6 ya, kita masukin 6 di sini. Oke, nah positif. Kenapa 5 tadi? 5 tadi dianggap negatif. Karena di sini 5-nya tuh lebih besar dari 5. Kecuali kalau kita kasih sama dengan di sini. Ya, kondisinya akan berbeda kalau kita kasih 5. Oke, 5. Sini saya masukin 5. Enter tuh. Positif ya. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai if-nya. If dengan elif ya. Nah, ini bisa berlanjut nih, bisa ditambahin lagi. Bla bla bla, seperti itu. Oke. Ini tentang if dengan menggunakan elif ya, elif. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah tentang if bersarang. Nah, bentuk if bersarang ini sebenarnya adalah penggabungan dari beberapa if. Jadi contoh misalkan ini. Ketik sebuah bilangan. Ya. Kemudian, apakah bilang itu lebih besar dari 0? Lebih besar sama dengan. Nah, kalau dia lebih besar dari 0 itu kan berarti mulainya kan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita cek yang 0-nya masuk ke sini. Nah, kita validasi lagi di sini. Kita validasi di sini.
Kalau dia sama dengan 0, maka bilangan itu 0. Nah, selain 0, lebih besar dari 0 kan ada 0, 1. Nah, selain dari 0 yang ini, untuk yang bilangan positif, maka dia tampilkan tulisan bilangan positif. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0 gimana Pak? Yang ini, else ini larinya ke sini. Nah, yang disebut bersarang itu ada if di dalam if namanya. Jadi sebuah if di sini, bla 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 bla, ekspresinya ada if lagi di sini, bla bla. Mungkin ada if lagi di dalam ini. Nanti di sini ada blockingnya satu. Nah, di sini nanti ada else. Ya, blocking lagi di sini. Ya, ini blockingnya ini adalah ini. Nah, ini nanti else lagi di sini. Dan seterusnya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita input nih misalkan, saya masukin min 3 di sini contohnya ya. Saya masukin min 3. Nah, bilangannya kalau min 3 itu dicek sama sini. Min 3 lebih besar dari 0? Enggak, dia lompatnya langsung ke sini. Berarti yang tercetak adalah negatif. Sekarang kalau misalkan 0, dia ceknya ini 0. Lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 ini, ya, lebih besar sama dengan 0, dicek lagi. Apakah sama dengan 0? Iya. Maka tulisnya adalah 0. Ini. Tapi kalau misalkan kita ketiknya 5, oke, ini memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nah, ini dia yang tampil adalah tidak sama dengan 0, larinya ke bilangan yang positif. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, satu lagi. Ada istilahnya di sininya, ada sama dengannya 2. Sama dengan 2. Sama dengannya 2. 2 kali. Dan sama dengan 1. Sama dengan yang 1, ini artinya assignment. Assignment. Sorry ya, kalau tulisannya salah. Assignment ya, assignment. Assignment. Artinya apa? Artinya dia memasukkan nilai. Misalkan ada A sama dengan 3. Artinya apa? Artinya isi dari A itu nanti diisi dengan nilai 3. Jadi kalau B sama dengan A ditambah 3, maka B-nya isinya B-nya sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya. Jadi ini yang kita sebut sama dengan ini assignment. Ya, assignment. Assignment. Pengisian nilai ya. Jadi contohnya tadi A sama dengan 3. Ya, B sama dengan A. Maka nilai B sama dengan 3 juga. Ya, atau A-nya sama dengan B. Ya, atau B sama dengan A. Seperti ini. Nah, ini assignment ini bentuknya. Ya, kemudian yang kedua, ada yang tanda sama dengannya 2. Artinya ini tanda sama dengan 2 ini artinya perbandingan. Membandingkan, perbandingan atau membandingkan isi dari dua variabel. Isinya ya yang dibandingkan. Jadi kalau saya tulis A sama dengan 3, nah, artinya apakah isi ini, A ini, isinya sama nggak dengan 3? Ya, maka nilai di sini bisa benar, true, atau false. Beda sama tadi. Kalau A sama dengan 3, maka yang ini bukan true false. Ini adalah A-nya ya terisi 3, bukan perbandingan. Jadi kalau A sama dengan 3, ini artinya A ini, apakah isinya sama dengan 3? 3. Kalau sesuai, jika ya, apa? Jika tidak, apa prosesnya? Nah, ini contoh ya. Nah, ini contohnya. Nah, sama dengannya 2. Nah, ini operator perbandingan ini namanya. Operator perbandingan. Kalau sama dengan, itu tanda assignment. Kalau di algoritma kita gunakan tanda panah yang arahnya kebalik seperti ini. Oke, itu tentang if bersarang ya. Nanti kita akan coba berikutnya adalah tentang yang berikutnya adalah kita coba latihan ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan latihan, ini ada beberapa, ini saya cuplik dari sumbernya ini ya, sumber soalnya ya. Jadi saya tidak buat lagi, saya cuplik dari sini. Nah, tapi sebelum kita menjawab soal ini, sebelumnya kan pernah bahas tentang simbol ini. Simbol tanda persen. Artinya apa nih? Masih ingat?
Oke, ya silakan. Nah, simbol persen ini menyatakan modulus, modulus atau sisa bagi. Masih ada, masih ingat ya? Oke. Nah, saya mau kasih latihan sebelum kita masuk ke sini. Buatlah program untuk mensimulasikan proses, ya, proses eh, mendapatkan hasil sisa bagi tanpa operator modulus tanda persen. Ya, kita mau buat itu gimana caranya? Jadi kalian saya minta membuat sebuah program untuk membaca atau mensimulasikan proses mendapatkan hasil bagi, tapi tanpa menggunakan simbol ini. Ya, nah, ingat ya, misalkan contoh gini, A sama dengan 100. Nah, misalkan B, ini bilangan pembaginya. C, ya itu adalah 100 dibagi 2. Sama dengan 50 kan? Maka sisa baginya adalah ya 100 ya dikurangi 50 kita kali 2 kan? 50 ini C-nya ini kita kali dengan 2. 2-nya adalah B. Maka hasilnya sisa baginya adalah 0. Sisa baginya 0. Oke. Nah, kita akan membuat ini tanpa menggunakan perintah modulus. Tanpa menggunakan perintah persen. Ya, jadi kalau bingung seperti ini caranya. Maka dari sini kita akan dapat sebuah permisalan variabel. Variabel A itu bilangan yang mau kita tentukan. Terus nilai B ini kita anggap sebagai pembaginya. Kemudian C ini adalah hasil baginya. Sedangkan nanti yang terakhir adalah sisa baginya berapa. Keluarannya adalah 0, 1 atau berapa. Contoh lain misalkan gini. Ya, contoh lain. A sama dengan katakanlah 50. B adalah 3. Ya. Nah, kemudian C hasil bagi antara A dengan B. Atau 50 kita bagi dengan 3. Ya. Nah, hasilnya kan bulat kan harusnya kan. Kita ambil berarti kalau 10 kan 30 ke 30. Kalau 25 75. Ya, 15, 16 ya. Nah, 16 atau 17 deh. 17 kali 3 ya. 51 kelebihan berarti dia 16. 16 kita kali 3. Di sini 6 kali 3 8. 40 ya, di sini 1 48. Nah, ini 48. Maka hasilnya 48 kan? Nah, maka hasil baginya atau sisa bagi adalah 50 ya dikurangi berapa? Dikurangi 16 ya. Ini tadi ini bukan 48, ini 16. 16 kita kali 3. Maka 50 kita kurang 48, maka dapatnya adalah 2. Baginya seperti itu. Ya. Nah, kita coba ya di program kita. Oke, saya buka lagi ini. Saya buat file baru. Saya save namanya. Saya simpan Python if-nya 9.py, jangan lupa. Oke. Saya masukin sebuah bilangan dulu nih, bilangannya. Bil ya. Nah, saya gunakan float. Saya convert ya, biar mudah nantinya ketik sebuah bilangan. Karena apa? Karena siapa tahu bilangannya nanti ada bilangan dalam bentuk pecahan, maka saya gunakan float di situ. Kemudian pembaginya di sini. Pembaginya. Ya, saya gunakan float juga deh. Oke, input ketik bilangan sebuah bilangan sebagai pembagi. Nah, oke. Nah, sekarang sini saya tulis hasil baginya, hasil bagi. Ya, adalah bil dibagi dengan pembagi. Oke. Nah, sekarang saya cetak ya hasilnya dulu nih. Saya cetak hasil bagi.
Oke, saya save. Oke, saya run. Oke, saya masukin sebuah bilangannya, katakanlah 100 tadi. Membaginya 2 saya ini. Oke, keluarnya 50 kan? Seperti itu. Oke, saya coba ulangi lagi. Saya ambil di sini 25, saya bagi dengan 4. Oke, 6,25 ya. Seperti itu. Nah, yang kalau dia bilangannya pecahan, kita kan mau ngambil bulat ya bilangannya. Oke, ini kita save. Kita kan mau bulat bilangannya. Misalkan ini. Nah, ini kalau saya gantikan integer, nah, kan kita bulatkan ya. Kita bulatkan. Oke, kita save, saya run. Nah, kalau saya masukin 25 tadi, saya masukin di sini 25, saya bagi dengan 4. Oke, hasilnya 6 ya. Seperti itu. Nah, ini saya kurung lupa spasi di sini biar bagus tampilannya. Gitu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau misalkan saya masukin di sininya 100, ya. 100 saya bagi 5, ya, harusnya kan 20. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya bagi lagi, misalkan di sini saya 13, saya bagi dengan 3. Oke, 4 ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau mendapatkan hasil baginya. Sorry, hasil bagi, sisa bagi. Itu tadi rumusnya apa? Sisa bagi tadi. Bilangan yang kita inputkan ya dikurangi dengan hasil baginya tadi kan? Hasil bagi ini ya kita kali dengan apa? Kita kali dengan pembaginya. Oke, maka kita dapat di sini. Ini saya sebutin dulu hasil baginya. Hasil bagi adalah sama dengan spasi petik 2 koma ya. Oke. Kemudian saya cetak lagi di sini print sisa bagi ya adalah oke. Nah, ini saya sebut sisa baginya. Oke. Nah, kita jalanin. Kita masukin 25, kita ambil 2. Oke, sisa baginya 1. Kenapa? Karena 12 kita kali ini kan 24. 25 dikurangi 24, 1. Ya. Oke. Saya coba ulangi lagi. Misalkan 13. 13 dengan 5. 3 kenapa? Karena 2 dikali 5, 10. 10 dibagi. Ya, 13 dikurangi 10, 3. Itu. Nah, sekarang misalkan saya run lagi di sini. Kalau saya masukinnya misalkan 5, ininya. Sorry, saya masukin sini 10. Ya, pembaginya misalkan 20. Nah, ya. Hasilnya adalah tuh 10 juga seperti itu. Nah, kita bisa antisipasi ini dengan menggunakan if. Kalau misalkan kita mau misalkan bilangannya nggak boleh 0 misalkan nggak boleh apa? Nggak boleh minus misalkan. Jadi ini if misalkan saya kasih if bill ini misalkan harus lebih besar dari 0, harus lebih besar 0. Nah, ini tinggal saya kasih tab di sininya. Nah, peletakannya bisa di luar ini ya, karena yang penting adalah membagi ininya, letakkan blockingnya, karena hasilnya kan sama. Ini kalau dia lebih besar dari 0, maka hasil baginya, sisa baginya dihitung. Nah, hasilnya tinggal ditampilkan. Jadi tidak kita masukkan di dalam if. Seperti itu. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, maka memenuhi syarat ini. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengkondisikan hal-hal tertentu misalkan ya, jadi kalau nanti misalkan dimasukinnya minus, misalkan di sini ya, kalau saya masukin minus 2, nah yang tampil kan gini. Misalkan di sini katakanlah 2. Tuh, error dia hasilnya gini. Ya. Nanti kalau misalkan kita mau Pak, nggak mau kayak gini. Kalau dia lebih besar tetap aja mau gini. Ya udah ini semuanya masukin ke dalam sini. Nah, biar nggak ada errornya. Jadi kalau ini kita coba, saya masukin minus ya, min 8 di sini. Tuh, dia nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Saya clear dulu. Oke, ini min, karena min 3, ini min 3. Tuh. Ya. Jadi tidak ada error yang tadi. Tapi kalau saya tarik ke sini jadi error dia minusnya. Nah, ini blockingnya. Nanti tinggal silakan dikembangkan ya. Jadi balik lagi ke sini.
Silakan dikembangkan contoh-contoh tadi. Nah, saya mau bahas yang mana nih dari 3 ini? Nggak semuanya saya bahas. Oke, yang ini deh, yang bubur dicampur ya, bubur ayam ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini, baca dulu nih. Oke, buatlah sebuah program yang menanyakan apakah user itu suka dengan bubur ayam. Kalau dijawabnya tidak, ya, kalau jawabnya tidak, maka kita tampilkan tulisan, ya, kita tampilkan tulisan, cobain lagi deh, ya, seperti itu, ya. Kalau dia tidak suka. Nah, tapi kalau dia jawabnya iya, yang ini, ya, tanyakan lagi pertanyaannya. Kalau dia suka, apakah buburnya mau diaduk apa tidak? Nah, ini ada 2 orang ya. Ada orang yang alirannya bubur suka diaduk, ada yang tidak. Nah, kalau dia tidak suka dicampur, ya, jika ia suka tidak suka bubur ayam, ya, maksudnya nih yang tidak diaduk maksudnya ya. Nah, maka ini tulisannya. Tapi kalau dia suka, yang suka diaduk, maka ini. Oke, ya, paham maksudnya ya. Nah, sekarang kita balik ke apa kita tadi itu, ke editor kita. Ya, oke. Sekarang jawabannya suka dulu. Nih, saya buat variabel ini. Oke nih. Ya, program bubur ayam. Oke. Saya save dulu ya. Oke, ini saya save ya, Python 10.py. Oke. Kemudian suka dulu variabelnya, katakanlah nih suka apa tidak nih. Saya input ya. Input apakah suka dengan bubur ayam? Oke. Jawabannya kan gitu. Iya atau tidak. Nah, ini kan jawabannya gini. If ya, if suka, nah, maka di sini harus perbandingan ya. Jawabannya ya, tidak dulu ya, tidak. Nah, maka print di sini. Kita kasih keterangan enak loh. Nah, enak loh. Sayang sekali gitu. Nah, oke, kita coba run ya. Oke, saya jawab tidak. Tuh, ya. Saya CLS, terus saya run lagi. Saya masukin ya. Kosong ya, karena belum ada prosesnya, validasinya. Nah, sekarang kalau dia ya di sini. Elif ya. Elif ya. Elif apa? Elif suka sama dengan ya, titik 2. Nah, kalau dia suka, maka tadi ada pertanyaan lagi. Ya, campur ini variabelnya. Oke. Input ya. Suka campur atau tidak. Nah, ini jawabannya ya atau tidak ya. Iya, iya atau tidak. Oke, jadi ditanyakan lagi. Ya. Nah, sekarang if lagi di sini. If campur sama dengan ya. Oke, maka kita cetak print. Print. Oke, ini bubur diaduk. Oh, sorry, bukan dicampur ya. Diaduk nggak? Suka diaduk atau tidak? Oke, buburnya diaduk ya. Oke, nah kalau enggak else ya print tidak diaduk. Diaduk. Oke, nah ini ya seperti ini. Nah ini perhatikan di sini ada gabungan if, elif, if dengan yang bersarang tadi. Coba kita run ya. Suka tidak? Tidak dulu deh jawabannya. Oke, selesai. Sini CLS. Sekarang saya run lagi. Ya. Nah, kalau dia iya, ada pertanyaan. Suka diaduk nggak? Tidak. Tidak diaduk berarti.
CLS. Sekarang kalau saya run lagi, suka nggak? Iya. Suka nggak diaduk? Iya. Jawabannya buburnya diaduk. Ya. Oke, ini contoh if dengan else dengan variasinya ya, seperti itu. Nah, ini apa pertanyaannya di sini ya. Ini kalau mau dirapikan kasih spasi di sini, dikasih spasi di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, oke, satu lagi lupa ya. Mungkin ada yang nanya, Pak, kenapa ini nggak ada float, nggak ada integer? Karena jawabannya tuh ya atau tidak, T atau Y. T dan Y ini kan string ya. Maka tidak perlu kita convert ke dalam integer atau apa. Ya. Jadi ketika jawabannya T, itu berarti suka ini sama nggak dengan T jawabannya. Kalau dia iya, masuk ini. Gitu. Ya. Oke, ini bisa jadi ditambahin lagi misalkan di sini ya. Ini else-nya ke sini, else titik 2 print. Misalkan no simbol. No simbol. Harusnya Y atau T. Nah, sekarang misalkan gini ya, saya run, saya masukin katakanlah di sini F. Tuh, no simbol harusnya Y atau T. Ya, kan nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalkan jawabnya Y, berarti Y masuk sini, Y sini, aduk CLS. Tapi kalau dia jawabannya sembarangan, misalkan U, ya sudah, no simbol, harusnya Y atau T. Seperti itu. Ya. Oke, ini latihannya yang pertama. Silakan dicoba ya nanti. Oke, saya pikir ini bisa dicoba ya tentang BMI ini, Body Mass Index ini, inputannya eh, apa eh, apa berat badan, kemudian tinggi badan. Nah, dari dua indikator berat badan dan tinggi badan itu kemudian dihitung. Nah, rumus BMI-nya tuh cara ngitungnya adalah hasil bagi dari berat badan ya dengan tinggi badan dalam meter tapi dikuadratin tinggi badannya. Nanti nilainya ini ditentukan di sini if-nya ini. Apakah di bawah 18,5, apakah dia antara 18,5 sampai 25 atau termasuk di atas 25. Nah, masing-masing ini nanti kasih keterangan. Ya, masih keterangan apakah kurus, langsing atau gemuk seperti itu. Oke, demikian ya materi kita ini ya tentang if ini ya. Kita akan ketemu lagi di video kelas algoritma berikutnya tentang masih di kelas algoritma fokus tentang bahasa Python. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan komentar disampaikan di kolom di bawah ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.